Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Susana Celarica BK Yuju, NIM 2019-3102553. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Friskaran Kisamokil dengan NIM 2019-310385. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadhani dengan NIM 2019-310462. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Novami Ramadhani dengan NIM 2019-310513. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anissa Tamara Madina dengan NIM 2019-310540. Sistem buku besar dan pelaporan mengumpulkan dan mengolah data yang berasal dari yang pertama, tiap-tiap subsistem siklus akuntansi. Tiap-tiap subsistem siklus akuntansi ini terdiri dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus sumber daya manusia. Siklus ini yang menyediakan informasi mengenai transaksi-transaksi rutin. Yang kedua ada manajer keuangan. Manajer keuangan ini yang menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan. Yang ketiga ada bagian anggaran yang menyediakan angka-angka anggaran. Dan yang terakhir ada manajer akuntansi yang menyiapkan ayat jurnal penyesuaian. General Ledger and Report System atau GLARS mencakup proses-proses di tempat untuk memperbarui akun buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan organisasi. Kegiatan dasar dalam GLARS adalah yang pertama, update buku besar. Yang kedua, posting jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Dan yang keempat, menghasilkan laporan manajerial. Sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada fungsi utama dari GLARS. Yang pertama, masing-masing subsistem siklus akuntansi yang menyediakan entry ringkasan yang berkaitan dengan kegiatan rutin dalam siklus tersebut. Yang kedua, bendahara yang memberikan masukan sehubungan dengan kegiatan non-rutin seperti transaksi dengan kreditor atau investor. Selanjutnya, departemen anggaran yang memberikan nomor anggaran. Selanjutnya, controller yang menyediakan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, informasi yang harus diorganisir untuk memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Yang terakhir, sistem ini harus dirancang untuk menghasilkan laporan periodik teratur dan untuk mendukung pertanyaan real time. DFD di samping menunjukkan aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbaharui atau updating buku besar, yang berarti membukukan jumlah rupiah dari ayat jurnal ke akun-akun buku besar. Hasil dari proses posting adalah jumlah saldo yang baru atau up to date. Rancangan sistem online yang digambarkan di samping mengindikasikan adanya satu aplikasi atau program dalam sistem buku besar yang tujuannya adalah sebagai terminal input ayat jurnal ke database terintegrasi. Selain memperbaharui saldo akun-akun buku besar, aplikasi itu bisa menampilkan daftar transaksi di layar dan mencetak dalam format jurnal umum. DFD di samping menunjukkan bahwa sistem buku besar dan pelaporan mencakup 4 aktivitas utama. Yang pertama, pembaharuan atau update buku besar umum. Yang kedua, penyesuaian saldo akhir periode. Yang ketiga, penyiapan laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat, penyiapan laporan manajerial. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosesnya. Basis data terpusat harus diatur sedemikian rupa sehingga memfasilitasi pertemuan yang beragam, kebutuhan informasi baik pengguna internal maupun eksternal. Manajer membutuhkan informasi rinci yang tepat waktu tentang hasil operasi di bidang tanggung jawab khusus mereka. Investor dan kreditur menginginkan laporan keuangan berskala dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka menilai kinerja organisasi.
Berbagai lembaga pemerintah juga mengamanatkan persyaratan informasi khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini. Buku besar dan sistem pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan berskala, tetapi juga mendukung pertanyaan online. Lalu selanjutnya ada ancaman dan kontrol. Data buku besar yang tidak akurat dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan dan menyebabkan manajer untuk membuat keputusan yang salah. Demikian pula, kesalahan dalam laporan keuangan yang diberikan pada kreditur, investor, dan lembaga pemerintah dapat menyebabkan pemangku kepentingan tersebut membuat keputusan yang salah. Selain itu, kesalahan dalam laporan keuangan dan laporan yang diberikan kepada pemangku kepentingan eksternal juga dapat mengakibatkan denda dan reaksi negatif dari pasar modal. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid adalah dengan menggunakan berbagai kontrol integritas pemrosesan untuk meminimalkan resiko input data kesalahan ketika bendahara dan pengontrol membuat entry jurnal langsung. Itu juga penting untuk membatasi akses ke buku besar dan mengkonfigurasi sistem sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat membuat perubahan pada data induk. Dengan demikian, autentikasi multifaktor harus digunakan untuk membatasi akses ke buku besar. Selain itu, kontrol otorisasi atau matriks kontrol akses dan uji kompatibilitas juga harus digunakan untuk membatasi fungsi yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna yang sah. Akan menjelaskan mengenai update umum buku besar. Kegiatan update umum buku besar merupakan posting yang berasal dari dua sumber, yaitu siklus transaksi untuk transaksi rutin dan kepada bagian keuangan untuk transaksi non-rutin, yang mana seperti pengeluaran dan penarikan obligasi serta pengeluaran dan penarikan saham. Jurnal yang digunakan untuk memperbarui catatan buku besar dapat didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang disebut jurnal voucher. Untuk memperbarui buku besar terdiri dari dua sumber, yaitu entry ringkasan jurnal transaksi rutin dari subsistem akuntansi, jurnal individu entry untuk transaksi non-rutin dari bendahara, yang contohnya adalah penerbitan atau pembayaran hutang dan bunga yang terkait, lalu ada penerbitan atau pembelian kembali saham perusahaan dan membayar dividen pada saham itu, dan juga entry jurnal sering didokumentasikan pada formulir yang disebut sebagai voucher jurnal. Dan setelah memperbarui buku besar, jurnal disimpan dalam file voucher jurnal. Posting jurnal penyesuaian. Pada tahap kedua siklus buku besar dan pelaporan adalah pembukuan transaksi penyesuaian. Jurnal penyesuaian berasal dari kantor controllers pada setiap akhir periode akuntansi dan setelah neraca saldo awal telah dipersiapkan. Ada 5 jenis jurnal penyesuaian, yaitu accruals, deferrals, estimates, re-evaluation, and error corrections. Sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Laporan keuangan. Laporan laba rugi dibuat pertama kali dengan menggunakan data dari saldo rekening pendapatan dan biaya tercantumkan dalam neraca saldo yang telah disesuaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, membuat susunan laporan laba rugi. Yang kedua, menyiapkan ayat jurnal penutup. Yang ketiga, menyiapkan laporan ekuitas pemegang saham. Yang keempat, menyiapkan neraca keuangan. Dan yang kelima, menyiapkan laporan arus kas. Laporan manajerial. Tahap akhir dari siklus buku besar dan pelaporan adalah pembuatan berbagai macam laporan manajemen. Pada dasarnya, laporan manajemen dibagi menjadi dua, yaitu laporan kontrol buku besar dan laporan anggaran. Laporan kontrol buku besar yaitu laporan antara lain berupa daftar jurnal yang diurutkan atas dasar nomor urut, nomor kode rekening, tanggal dan saldo dan daftar saldo rekening. Yang kedua, laporan anggaran. Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran.